Alright, teman-teman semuanya. Ini langsung aku mulai aja ya technical meetingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat untuk kita semua. Puji syukur kita menjadikan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat melakukan technical meeting Skomda Mobile Legends Competition Season 3 yang merupakan salah satu rangkaian acara dalam Dies Natalis ke-6 SMK Telkom Sidoarjo. Dan pastinya kalian semua yang di sini adalah bagian dari keseruan acara itu. Nah, teman-teman, hari ini kita bakal bahas semua hal penting sebelum pertandingan dimulai, mulai dari aturan main, sistem pertandingan, sampai bracket. Jadi please disimak baik-baik ya teman-teman, biar nanti waktu tanding nggak ada yang salah paham. Nah teman-teman ini langsung aja ya untuk sesi pertama kita bakal dengerin penjelasan pelaksanaan lomba dari Kak Nadine selaku panitia teknis yang udah siap banget nih kasih-kasih info lengkap kepada Kak Nadine, dipersilakan. Halo teman-teman, oke teman-teman, aku kali ini ingin menjelaskan teknis dari Skomda Mobile Legends Competition Season 3. Bisa, Cin? Nah, tujuan technical meeting ini akan membahas mengenai peraturan dan format pertandingan, mekanisme teknis dan sistem turnamen, ketentuan kehadiran, jadwal tanding, pembagian bracket dan pertandingannya, pengumuman pemenang video jerak-jeduk seru-seruan bareng SMC yang sudah kita selenggarakan beberapa hari sebelumnya, serta sesi tanya jawab seputar lomba. Nah, kita izinnya aku jelasin buat informasi umumnya, tanggal pelaksanaan kita ada di hari Sabtu, tanggal 1 November hingga tanggal 2 November 2025. Waktunya akan dijelaskan saat penjelasan rundown di akhir sesi ini, lalu tempatnya di SMK Telkom Sidoarjo, dan peserta yang datang adalah yang sudah terdaftar. Aturan umumnya, bracket SMP dan SMA pasti akan dibedakan. Lalu peserta wajib mengenakan seragam atau identitas sekolah saat dan tidak diperkenankan untuk menggunakan aplikasi pihak ketiga yaitu cheat, bug, exploit atau VPN yang nantinya akan merugikan atau bikin nge-lag pertandingan, dilarang berkata kasar atau melakukan tindakan yang tidak sportif, dan peserta diharapkan bisa datang tepat waktu saat tanggal 1 dan 2 November. Lanjutin. Oke, teman-teman, jadi ini ada terkendala teknis. Ini aku bacakan ya untuk aturan umum pesertanya. Yaitu yang pertama, nickname game tidak boleh mengandung unsur sara. Lalu yang kedua, panitia akan memfasilitasi WiFi, tetapi disarankan menggunakan kuota masing-masing. Lalu yang ketiga, peserta diharapkan membawa kebutuhan pribadi seperti kabel olor, charger, dan lain-lainnya. Nah, lalu yang keempat, lag, gangguan koneksi, low battery, ping stuck, atau dibatasi family link merupakan tanggung jawab dari peserta itu sendiri. Dan yang terakhir, yaitu match hanya berlaku saat 5 versus 5 dan 5 versus 4 dan sejenisnya itu tidak diperbolehkan. Seperti itu. Next, operator. Oke teman-teman, ini ada bracket dari senior dan junior. Mungkin teman-teman bisa scan untuk mengakses bracketnya. Scan dulu teman-teman. Tapi nanti akan dibagikan di grup saat selesai technical meeting. Ini bracketnya bisa di-scan dulu ya teman-teman.
biar kalian bisa tahu kalian nanti akan lawan tim mana dan dari sekolah mana. Apakah sudah di-scan semua? Ada yang belum kah? Oke, teman-teman, ini akan dibukakan bracket untuk yang junior. Bisa disimak ya, teman-teman. Bisa dilihat biar kalian tuh tahu nanti kalian tuh bakal lawan tim mana dan dari sekolah mana. Nah, di sini bracket yang tertera adalah bracket di untuk babak satu ya, teman-teman. Operator bisa di-scroll. Oke, udah pada tahu ya. Bakal lawan tim mana. Bisa dicatat mungkin kalau perlu, teman-teman. Oke, karena bracket yang SMP sudah dibuka, jadi kita lanjut ke bracket SMA atau yang senior, teman-teman. Kita untuk untuk pertandingan 6432 16 BO1 ya. Nanti semifinal sama finalnya baru menggunakan BO3. Gitu. Penyisihan 6432 16 8 semifinal itu kita bakal menggunakan satu ya. Nanti apa ya? BO3-nya baru saat perebutan juara 3 sama final. Oke, bracketnya udah di Baik, mohon izin teman-teman. Masuk kan? Oke, lanjut operator. Jadi untuk penjelasan rundown kali ini, teman-teman nanti untuk yang SMP dibagi dua sesi. Nah, jadi berikut. Di bracket tadi kan ada informasi kalau urutan match. Jadi seperti match ke 1 sampai ke 32. Nah, untuk teman-teman nanti di SMP dan SMA itu matchnya dibagi dua atau dibagi dua sesi. Jadi untuk penjelasan awal terlebih dahulu di rundown. Yang pertama ada open gate.
Dan pendaftaran ulang untuk yang SMP atau junior itu dimulai dari jam 7 dan selesainya jam 8. Jadi kami harap teman-teman bisa datang sebelum pukul 8 karena pukul 8 pembukaan langsung otomatis dibuka. Nah, di sini nanti dibagi 2 sesi terlebih dahulu. Jadi buat teman-teman yang melaksanakan babak kualifikasi di sesi pertama itu setelah regis nanti bisa menuju ke ruangan yang disediakan. Nah, untuk yang ikut pembukaan nanti hanya perwakilan 2 orang saja. Sedangkan untuk yang mengikuti babak kualifikasi di sesi kedua itu langsung masuk ke aula semua. Nah, setelah pembukaan nanti kira-kira selesai pukul 8.40, nanti teman-teman yang sesi pertama itu lanjut ke ruangannya masing-masing buat melanjutkan pertandingannya. Kembali, kembali. Nah, sedangkan untuk teman-teman yang masuk ke sesi 2 itu menunggu terlebih dahulu di aula. Jadinya harus yang sesi pertama harus menyelesaikan pertandingan terlebih dahulu sampai di babak ketiga kalau di bracket ya. Oh ya, aku saranin teman-teman sambil buka bracketnya ya biar bisa lebih enak nanti aku jelasinnya. Nah, ini dibagi sesi pertama, sesi keduanya itu dilihat dari urutan nomor matchnya. Jadi kalau semisal teman-teman masuk ke match 12 itu masuk ke sesi pertama. Jadi sesi pertama itu untuk yang masuk di match 1 sampai ke match 16. Nah, selanjutnya untuk yang match ke-17 sampai match 32 itu masuk di sesi kedua jadinya. Jadi diselesaikan yang match sesi pertama terlebih dahulu, nanti lanjut ke sesi kedua. Nah, untuk yang sesi pertama ini, jika teman-teman selesai melakukan pertandingan, atau nanti mungkin ada yang kalah, itu juga bisa langsung eh, pulang, atau bisa langsung meninggalkan area pertandingan juga. Nah, nanti akan dibantu panitia untuk match selanjutnya itu bertemu siapa, nanti langsung di-update di bracketnya langsung. Nah, untuk yang sesi kedua tadi kan, jika yang sesi pertama selesai, sesi kedua bisa langsung ke area yang ditentukan panitia juga nantinya. Jadi, waktu menunggu itu menunggu di aula terlebih dahulu, kalau sudah nanti langsung ke area pertandingannya atau area kelas. Lalu selanjutnya di bagian yang senior league atau di jenjang SMA itu dimulai registrasi dari jam 11.40 sampai 12.20. Nah, kami juga tetap menyarankan agar teman-teman bisa datang sebelum 12.20 ya, karena 12.20 otomatis kami dari panitia lanjut akan melaksanakan pembukaan. Jadi biar teman-teman nggak telat bisa datang sebelum 12.20. Lalu untuk konsepnya juga tetap masih sama seperti SMP, masih dengan sesi dan tetap dibagi dua ya. Jadi yang match 1 sampai 16 masuk sesi 1 dan match kedua itu 17 sampai 32. Jadi satu sesi itu menyelesaikan match terlebih dahulu sampai ke babak ketiga. Next, Kak. Nah, ini penjelasan alur buat yang sesi pertama, teman-teman. Jadi, teman-teman bisa registrasi ulang. Seperti yang aku jelasin tadi, nanti akan ada teman-teman panitia yang di bagian registrasi juga membantu teman-teman untuk menuju ke arah kelas atau ruangan yang mana. Jadi, teman-teman nanti bisa menyebutkan match keberapa sama dari tim mana. Nanti teman-teman panitia kita akan menunjukkan ke ruang pertandingan teman-teman. Setelah itu nanti jika semisal di jam 8 atau di waktu pembukaan bisa perwakilan 2 orang setiap tim nanti ikut turun ke aula buat ikut pembukaan nantinya. Setelah itu lanjut ke melakukan pertandingan. Jadi setelah ada pembukaan nanti teman-teman bisa lanjut ke ruangannya masing-masing buat menyelesaikan pertandingannya. Nah, nanti setelah misal di babak ke pertama itu kan sudah menemukan pemenangnya.
Nah, teman-teman nanti akan konfirmasi pemenang itu ke panitia kita. Jadi nanti kami di papan ataupun di grup nanti akan kami sampaikan nomor kontak person atau nomor dari panitia yang nanti akan mengupdate bracketnya. Jadi teman-teman bisa langsung menghubungi kontak personnya kontak personnya nanti setelah memenangkan pertandingannya. Jadi nanti teman-teman bisa melakukan screenshot pada pertandingannya. Terus nanti kalian teman-teman bisa memberitahu untuk pemenangnya itu dari tim mana aja. Semisal sudah melakukan konfirmasi, teman-teman bisa lanjut ke ruangan yang match selanjutnya. Jadi nanti kami panitia juga akan bantu buat pembagian ruangannya nanti di match yang babak kedua atau babak ketiga selanjutnya nanti. Next, Kak. Nah, ini untuk penjelasan alur sesi kedua, yaitu yang pertama, teman-teman bisa registrasi ulang seperti yang sesi pertama. Nah, bedanya nanti di sesi kedua akan langsung ke aula, teman-teman. Jadi setelah ke aula, 5 orang itu langsung masuk, nanti juga akan mengikuti pembukaan simbolisnya. Nah, setelah pembukaan selesai, nanti teman-teman yang sesi kedua menunggu terlebih dahulu untuk sesi pertama selesai. Nah, semisal sesi pertama selesai, baru teman-teman sesi kedua bisa langsung menuju ke ruangan match atau ruangan pertandingan yang kami sediakan nantinya. Nah, teman-teman juga bisa lanjut melakukan pertandingan kualifikasinya dan konsepnya tetap sama. Nanti teman-teman bisa konfirmasi pemenang di kontak person yang kami sediakan nantinya. Setelah itu nanti teman-teman juga lanjut ke ruangan selanjutnya untuk melakukan match yang selanjutnya seperti babak kedua atau babak ketiga. Next, Kak. Nah, berikut nanti denah pertandingan atau denah sekolah kami. Jadi teman-teman nanti setelah masuk pintu gerbang SMK Telkom Sidoarjo, nanti teman-teman bisa memarkirkan kendaraannya terlebih dahulu atau melakukan drop terlebih dahulu. Nanti akan ada panitia yang menyambut di depan, jadi teman-teman bisa tanya. Setelah itu nanti akan ada registrasi di bagian drop zone. Nanti teman-teman registrasi bisa menyebutkan nama tim dan juga mungkin perwakilan ketua itu bisa membawa kartu pelajarnya ya atau surat keterangan aktif yang kemarin. Jadi bisa dibawa untuk jaga-jaga. Jadi registrasi nanti bisa ditunjukkan. Nah, berikut juga nanti ada ruang aula. Itu ruang aula nanti di lantai 1. Jadi nanti teman-teman menggunakan ruang aula 1 dan ruang aula 2, yaitu yang ruang ke-10 sama ruang ke-11. Jadi teman-teman yang sesi kedua nanti langsung bisa lanjut ke aula. Next, Kak. Nah, berikut untuk dana lantai kedua dan lantai ketiga. Nah, di teman-teman yang sesi pertama akan lanjut ke ruangannya masing-masing atau kelasnya masing-masing. Di sini kami menggunakan ruangan 34, 35, dan 36. Jadi teman-teman yang sesi pertama setelah registrasi bisa lanjut ke lantai 3 untuk menuju ke ruangan 34, 35, dan 36. Nanti pembagian ruangan 34 match ke berapa sampai ke berapa nanti akan kami informasikan lebih lanjut di grup nantinya. Lanjut, Kak. Nah, nanti berikut Dena di dalam ruangannya nanti. Jadi yang pertama nanti ada papan tulis dan meja guru. Nanti semua meja dan kursi atau teman-teman menghadap ke sisi papan tulis. Jadi nanti teman-teman yang match pertama dan match kedua itu berada di kanan kiri. Jadi semisal match satu yang tim A itu berada di kanan ruangan, lalu di tim B itu berada di kiri ruangan. Untuk gambarannya seperti berikut, teman-teman. Jadi nanti kami hanya menyediakan kursi 5, lalu di kanan kirinya nanti ada meja 2. Next, Kak. Nah, aku kembalikan ke Queen atau selaku MC-nya ya, biar ini ada pengumuman untuk pemenang seru-seruan videonya kemarin. Terima kasih.
Oke, terima kasih Kak Al atas penjelasannya. Oke, teman-teman, gimana udah pada paham semua kan ya? Jadi nanti jangan sampai salah posisi atau bingung saat pertandingan. Semuanya itu udah diatur dengan rapi oleh kakak-kakak panitia. Nah, kali ini aku akan ngumumin nih pemenang lomba jedak jeduk SMC season. Nah, di sini sorry banget ya teman-teman di PPT-nya ada salah. Jadi aku akan umumin dari juara duanya terlebih dahulu. Untuk juara dua dimenangkan oleh tim Seven Ethereal dari SMPN 1 Sidoarjo. Nah, kakak operator bisa ditampilkan videonya? Ditunggu ya teman-teman. Nah, ini dia video dari tim Seven Ethereal dari SMPN 1 Sidoarjo. Sekarang kamu sama yang lain, awalnya aku mencobai, tapi ku lagi aku gelami, sampai ku gelami, jangan bisa mati. Oke, teman-teman. Untuk video TikTok ini kan agak nge-lag ya. Nanti sama tim panitia di akan dikirimkan lagi di grup chat. Jadi dipantengin terus ya grup chatnya. Lalu untuk juara satu dimenangkan oleh tim Celestial Look dari SMPK Santo Yusuf. Untuk kakak operator bisa di play videonya. Oke, teman-teman, mohon maaf ini karena videonya nge-lag, jadi kita tidak bisa menampilkannya di sini. Namun seperti yang aku bilang tadi, videonya link TikToknya akan dibagikan oleh kakak panitia di grup chat. Nah, buat teman-teman dari SMPN 1 Sidoarjo dan SMPK Santo Yusuf dari tim Seven Eterala dan tim Swasiluk akan dihubungi oleh panitia untuk penyerahan hadiah lomba. Nah, selamat ya kepada para pemenang. Terus pertahankan semangat kompetitifnya dan semoga bisa menjadi inspirasi buat semua peserta lomba. Nah, buat yang belum menang jangan berkecil hati ya teman-teman. Siapa tahu nanti di MLBB kalian yang naik podium. Oke teman-teman, daripada kita lama-lama langsung aja ya kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah teman-teman kalau misalnya masih ada yang bingung nih atau mau konfirmasi ulang terkait teknis pertandingan, bracket, atau peraturan, boleh banget langsung raise hand atau tulis pertanyaannya di kolom chat. Jadi jangan ragu ya teman-teman. Nah mungkin ini aku akan baca pertanyaan dari komen dulu ya teman-teman. Kalau pernah jawab. Oke, ini pertanyaan dari SMP Isam Al-Amin, yaitu untuk SMP regisnya ulangnya pagi banget ya, Kak. Nah, untuk Kak Al mungkin bisa dijawab pertanyaannya. Baik, mohon izin teman-teman menjawab pertanyaannya. Betul, jadi buat yang SMP sederajat nanti registrasi dimulainya dari jam 7 sampai jam 8. Nah, sekalian aku menjawab dari pertanyaan lain juga yang registrasi untuk jenjang SMA. Jadi untuk jenjang SMA tadi di rundown akan ditampilkan tadi 11.40 dan sampai 12.20. Jadi teman-teman bisa datang sekitaran jam segitu ya. Apakah sudah menjawab?
Oke, sudah ya sepertinya. Lanjut kita ke pertanyaan berikutnya, yaitu, Kak, ini hasil technical meetingnya akan dikirimkan ke grup apa enggak ya? Nah, teman-teman aku jawab ya, untuk hasil TM ini akan dikirimkan di grup. Jadi nanti PPT-nya dan recordingnya akan di-share di grup. Gitu. Monggo, monggo. Ini selanjutnya pertanyaan dari For Real dari SMAK Frateran Surabaya, yaitu, Kak, itu hari kesatunya dilaksanakannya secara offline ya? Mungkin Kak Al bisa dijawab pertanyaannya? Kak, Ya, permisi. betul, Kalau betul. untuk Iya. seragamnya memakai seragam Jadi, sekolah atau boleh baju bebas, Kak? oke, sebentar ya, aku menjawab dulu ya. Untuk permasalahan seragam, jadi teman-teman harus menggunakan seragam dari SMP masing-masing ya. Tapi kami juga nggak membatasi untuk seragamnya seragam hari apa aja. Pokoknya yang bisa membawa identitas nama sekolah. Jadi teman-teman misalnya menggunakan seragam di hari Senin atau hari Selasa ataupun hari Jumat diperbolehkan. Atau nanti juga menggunakan seragam olahraga juga boleh kok. Pokok harus dari pihak sekolahnya ya seragamnya. Terus selanjutnya pertanyaan yang mengenai hari pertama apakah offline Kak? Betul, jadi untuk yang hari pertama itu semua offline ya. Jadi kita di SMC ini mulai babak kualifikasi 32 sampai final itu dilakukan offline di SMK Telkom Sidoarjo nantinya. Jadi teman-teman dari babak kualifikasi 32 pertama itu juga offline harus datang ke SMK Telkom Sidoarjo. Oke, sepertinya sudah menjawab ya. Jadi ini langsung kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Sebentar ya teman-teman. Ini dari Tapops dari MTS NBS, yaitu untuk perumnya ini pakai yang biasa atau yang turnamen. Baik, izin menjawab ya teman-teman. Jadi untuk teknis sistem atau custom roomnya itu nanti di babak kualifikasi sampai di babak keempat itu menggunakan custom room yang draft pick ya. Dan itu nanti dibuat langsung sama teman-teman yang melakukan pertandingan. Jadi misal nanti ada tim A dan tim B yang melawan atau bertanding nanti dua tim ini bisa koordinasi untuk siapa yang membuat roomnya. Jadi nanti bisa saling add atau saling tambahkan teman akun Mobile Legends-nya. Jadi nanti teman-teman buat langsung. Nah, kami dari pihak panitia hanya mengawasi secara offline langsung saja. Jadi kami panitia nggak ikut ke dalam moderatornya. Kami hanya ikut memantau di offline-nya saja nanti keliling-keliling. Lalu untuk room turnamen kami hanya menggunakan di perebutan juara tiga dan finalnya saja. Apakah sudah menjawab teman-teman? Oke, sepertinya sudah ya. Kita lanjut. Ini ada yang raise hand dari Ambon 969 dari SMA Al Isam Krian. Jadi bisa langsung pertanyaannya dibacakan. Kak, mau tanya, kalau semisal teman satu tim sudah terlanjur CN itu gimana? Apakah tetap diperbolehkan? Ya boleh kok teman-teman. Jadi teman-teman bisa melakukan atau bisa ganti nama terlebih dahulu. Jadi semisal nanti teman-teman bisa ganti nama, setelah ganti nama, nanti teman-teman bisa konfirmasi ke pihak panitia. Sesuai kontak personnya nanti ada Kak Nadine atau aku. Jadi kalian tinggal menghubungi saja. Nanti akan kami ganti datanya. Pokok yang penting peserta yang datang itu harus yang sesuai di daftarnya. Jadi teman-teman yang didaftarkan itu misal individu A harus juga yang datang pada saat tanggal 1 itu juga individu A. Dilarang untuk mengganti pemainnya ya. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Sorry, ini ada yang raise hand dari Mi Ayam Racing dari SMPK Untung Suropati. Bisa langsung dibacakan pertanyaannya. Kak, kalau semisalnya pakai baju olahraga sekolah bawahnya celana panjang bebas boleh gak, Kak?
Kami sarankan tetap menggunakan seragam dari pihak sekolahnya lengkap ya. Jadi dimulai dari baju hingga celana. Akan tapi kalau celana, eh, untuk sepatu mohon maaf, untuk sepatu bisa dibebaskan saja. Akan tapi kalau baju dan celananya sesuai dari seragam pihak sekolahnya. Dan dilarang menggunakan sandal ya. Jadi harus tetap menggunakan sepatu. Oke, teman-teman. Lanjut ini ada yang raise hand dari Jehovanisi dari SMPKLI Verhofbrouwer. Bisa langsung dibacakan pertanyaannya? Oke Kak, aku izin bertanya ya. Jika ada tim yang gagal dalam babak satu, ya maksudnya dalam suatu babak gitu ya, apakah nanti akan ditandingkan ulang dengan tim lain atau nanti sistemnya gimana Kak? Halo teman-teman, izin menjawab ya pertanyaan Jawabanisi tadi. Sayangnya kita hanya menggunakan BO1 sistem gugur. Jika misal di kalian di kualifikasi 64, 32, 16, 8 gugur, itu kita nggak akan tandingkan ulang seperti itu. Jadi langsung gugur. Kita pakai sistem eliminasi gugur, teman-teman. Apakah sudah terjawab? Oke, ini aku bacain lagi. Dari Panglima. Oh, teman-teman ini, sorry, ini banyak banget yang raise hand. Ini dari, sebentar ya. Tadi yang awal dari Panglima, bisa langsung dibacakan, tim Panglima. Ya, permisi Kak. Ini untuk yang SMA kan hari Sabtu libur. Apakah wajib menggunakan seragam juga atau boleh menggunakan baju bebas berkerai? Dan terima kasih. Ya betul, harus tetap seragam ya, karena semua peserta juga harus. Jadi nanti meskipun yang SMA libur itu juga tetap menggunakan seragam masing-masing, karena juga identitas dari sekolahnya masing-masing ya. Makasih. Oke, lanjut dari L Culture. Bisa langsung dibacakan pertanyaannya dari tim L Culture. Ya, permisi Kak. Permisi untuk bertanya. Itu kan tim saya itu ada yang terkena musibah. Apakah diperbolehkan untuk mengganti pemain? Soalnya kemarin itu tim saya sudah menghubungi pihak panitia tetapi belum dijawab Kak untuk pergantian pemainnya itu. Sekian, terima kasih. Eh, Siap, nanti bisa dikirimkan ulang saja ya untuk pemain yang diganti. Jadi nanti kami dari panitia akan mengirimkan formatnya apa saja yang perlu ditambahi buat pemain barunya nantinya. Oke, lanjut ya. Ini banyak banget yang raise hand teman-teman. Ini dari tim Kokoci. Bisa langsung dibacakan pertanyaannya. Halo Kokoci, apa apakah jadi bertanya? Oke, nggak bisa on mic ya. Mungkin bisa langsung. Pak, Pak, untuk surat dispennya ada atau tidak ya, Kak? Soalnya ya surat izin. Baik, untuk di hari Sabtu nanti akan kami sediakan juga surat dispensasi lagi buat teman-teman yang SMP atau SMA-nya di hari Sabtunya sekolah. Jadi nanti kami sediakan surat dispensinya lagi.
nanti akan kami kirim lebih lanjut di grup WhatsApp. Oke, terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Oke, lanjut dari SMP Muhammadiyah 1 Sidoarjo. Bisa langsung dibacakan pertanyaannya. Aku mau nanya, ini waktu pertandingan boleh taunting nggak, Kak? Halo teman-teman, izin menjelaskan tentang taunting, rekal-rekal dan lain-lainnya. Jadi untuk taunting in game berupa rekal-rekal itu nggak apa-apa, tapi di real life tolong banget tetap sportif, nggak boleh teriak-teriak, apalagi misuh-misuhin lawannya, terus ngece-ngece lawannya bot-bot atau apa itu. Terus kalian juga nggak apa-apa nge-spam emot, yang penting nggak boleh chat al ya teman-teman. Udah terjawab apa belum? Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya dari tim Sigandi Esport dari SMPN 1 Candi. Bisa langsung dibacakan pertanyaannya. Sik mainnya hit. Ada cicil ada. Ini kan. Nah, Halo Kak, permisi. Saya ingin bertanya. Ini untuk perpindahan ruangannya setelah match selesai itu gimana Kak? Ada arahan dari panitia, ada informasi di grup. Makasih Kak. Siap, nanti dari teman-teman panitia juga mengarahkan, akan tapi kami juga antisipasi buat mengarahkannya juga via WA. Jadi nanti ketentuannya nanti disebutkan match dari panitia akan menyebutkan, misal match ke 2 sampai 4 itu nanti langsung bisa menuju ke ruangan 34. Nah, teman-teman juga langsung menyesuaikan. Kira-kira teman-teman itu masuk match yang disebutkan tadi. Apakah menjawab? Oke, lanjut ya. Dari tim Makos SMK Telkom Sidoarjo. Bisa langsung dibacakan pertanyaannya. Halo, dari tim Makos SMK Telkom Sidoarjo. Apakah jadi bertanya? Kak mau tanya yang yang match senior itu datangnya sama kayak SMP atau enggak? Oke, makasih. Baik, mohon izin menjawab. Di rundown tadi sudah disebutkan ya, kalau di jenjang SMA nanti dimulai registrasinya pukul 11.40 sampai 12.20. Sedangkan yang SMP nanti dimulai registrasi di pukul 7.00 sampai. Oke, sudah menjawab ya. Lanjut ini dari tim Good Rhythm dari SMAK Lois 2. Bisa langsung dibacakan pertanyaannya? Oke, oke. Jadi gini Kak, kan beberapa beberapa pemain itu pasti ngecekin profil lawannya gitu. Buat nyari tahu ini lawannya bisa main apa atau apa gitu. Nah, itu diperbolehkan atau tidak? Nah, untuk teman-teman kalau mau misal ngecek akun musuhnya itu diperbolehkan ya. Akan tapi kan teman-teman untuk saling add-nya itu waktu hari H perlombaan nantinya. Jadi misal kalau teman-teman mau ngecek-ngecek akun lawan juga diperbolehkan kok. Oke, lanjut dari tim 191 x 666 Surabaya dari
Sekolah SMPN 26 Surabaya, bisa langsung dibacakan pertanyaannya? Halo, gempa mainnya 2 hari kak. Apakah mainnya 2 hari? Kalau menang apakah lanjut 2 hari? Kak, kalau bisa lolos 8. Ini Kak, kita mau tanya, apakah main Satu-satu ya pertanyaannya. Oh ya, ya kak. Ayo, kalau misalnya menang itu lanjut di hari berikutnya apa enggak kak? Udah guyu mbak. Mbak, Iya, jawab mbak. pertanyaannya bisa dibacakan ulang. Kalau misalnya lolos. Ngomong dewe. bracket bawah sendiri itu termasuk sesi berapa ya Kak? Oke, belur. Ngomong sing banter kok. Iya, Oke, teman-teman, untuk bracket bawah itu masuk ke sesi 2 ya, teman-teman. Apakah iya. sudah menjawab? Oke, lanjut ya ke pertanyaan berikutnya dari MA Nurul Huda Sedati. Bisa langsung ditanyakan pertanyaannya? Oke Kak, terima kasih sudah mengizinkan aku bertanya. Yang yang pertama saya mau tanya, kan yang senior itu daftarnya jam 11.40 sampai jam 12. Nah, kita menunggunya di mana sampai misal saya sesi 2, menunggunya di mana kalau mainnya sekitar siang jam 2 sampai jam sore. Sama tempatnya sudah diatur kan sama panitia nanti diarahkan. Oke, terima kasih. Ah, maaf, suaranya ini terputus-putus. Bisa dibacakan ulang pertanyaannya? Oke, saya ulangi lagi. Kan misal saya masuk sesi 2, kan daftarnya itu jam 11.40 sampai jam 12. Kalau saya datang jam 12, tempat saya menunggunya di mana? Apakah sudah diarahkan nanti sama panitia atau menunggu di luar? Sama nanti kalau misalnya waktu main nanti diarahkan tempatnya sama panitia atau tidak? Terima kasih. Baik, izin menjawab ya. Untuk ruang tunggu teman-teman yang sesi kedua nanti ruang tunggunya bisa di aula atau nanti bisa kami bebaskan untuk keluar untuk membeli ataupun beristirahat karena kami dari panitia juga menyediakan bazar. Jadi siapa tahu teman-teman waktu istirahat nanti bisa beli ke bazar tersebut atau bisa menunggu di aulanya saja. Ya, untuk yang mainnya nanti diarahkan ruangannya sama panitia. Nah, iya. Untuk yang main di sesi kedua, nanti teman-teman panitia akan melakukan pengumuman langsung di tempatnya atau di aula nanti. Jika misal sesi satu selesai, teman-teman diberitahu oleh panitia nanti kalau sesi kedua akan dimulai. Jadi teman-teman bisa melakukan persiapan lalu ke ruangannya masing-masing tadi. Oke, terima kasih. Cukup. Oke, Ya, lanjut ya. sama-sama. Ini dari tim Batch Pride dari SMP Negeri 2 Waru. Bisa langsung ditanyakan pertanyaannya? Sebelumnya terima kasih Kak. Saya ingin izin bertanya, kan ini untuk hari Sabtu yang SMP Sidoarjo kan masih sekolah Kak. Ini dapat surat dispensasi dari panitia atau izin masing-masing Kak? Terima kasih. Oke, teman-teman, izin menjawab ya. Jadi nanti dari panitia akan mengirimkan lagi surat dispen untuk di hari Sabtu dan hari Minggu. Jadi buat teman-teman jangan khawatir kalau memang hari Sabtunya itu masih masuk sekolah. Apakah sudah menjawab? Oke, sudah ya. Lanjut ini dari Rinto Krisna. Bisa langsung ditanyakan pertanyaannya? Kak, ini kalau misalkan saya nanti lolos, terus semifinal, itu masuk gue. Terus itu minggu itu mainnya jam berapa ya, Kak? Soalnya teman saya ada jadwal buat ke gereja juga ini. Mungkin bisa dibacakan ulang Kak pertanyaannya? Kak, yang
hari Minggu itu mainnya jam berapa kalau misalnya nanti saya lolos. Oke, tim. Guna, guna, guna. Nah, nanti untuk rundown di hari kedua akan kami berikan lebih lanjut nanti di grup WhatsApp ya. Jadi nanti juga PPT akan dikirimkan langsung. Nah, kami akan tambahkan untuk rundown di hari keduanya. Yang pasti nanti teman-teman buat yang lolos semifinal atau yang lanjut di hari kedua nanti kira-kira dimulainya pukul 8. Jadi registrasinya sama seperti jam 7 sampai jam 8 tadi. Nah, untuk sistem yang hari kedua, teman-teman nanti langsung masuk registrasi, habis registrasi nanti ke aula, habis ke aula nanti melakukan pembukaan. Nah, setelah itu nanti masuk ke ruangan masing-masing seperti sistem yang di hari pertama nanti. Jadi langsung main, SMP dan SMA nanti akan dimulai bersama-sama. Akan tapi ruangannya dibedakan nantinya. Oke, lanjut ya. Ini dari tim pecinta tobat dari SMPN 1 Taman, bisa langsung dibacakan pertanyaannya. Izin. Itu kan kita waktu registrasi pembaca itu yang seperti yang online itu kan kita kan udah pakai nama Jawa nih Kak. Nah itu dihitungnya masih masih syarat atau enggak Kak? Soalnya kita juga kehabisan diamond buat CN lagi. Terima kasih ya. Terima kasih. Kami perbolehkan buat tetap menggunakan nickname tersebut ya. Jadi nggak apa-apa kok. Oke, lanjut ya teman-teman dari tim Returning Star dari SMPN 2 Tulangan. Sorry, dari SMPN 2 Taman. Bisa langsung dibacakan pertanyaannya. Kak, semisal kalau tim inti main, itu yang tangannya gimana? Nah, untuk semisal matchnya nanti sudah dimulai, jadi teman-teman yang cadangan nanti bisa menunggu di depan ruangannya. Nah, nanti juga berlaku untuk yang ada pendampingnya. Jadi, misal pendamping ataupun cadangannya waktu draft pick itu masih bisa membantu ya. Tapi setelah draft pick nanti pendamping ataupun cadangannya kami persilahkan untuk keluar ruangan terlebih dahulu. Jadi, nunggu di depan ruangannya. Oke, teman-teman, ini mungkin ada yang mau raise hand. Satu, terakhir. Apakah ada? Oke, sepertinya tidak ada ya. Mohon maaf ya teman-teman, bila ada pertanyaan yang belum terjawab, nanti bisa ditanyakan di grup atau langsung menghubungi kontak person, yaitu Kak Al dan Kak Nadine. Begitu. Terus, oke, sebelum kita mengakhiri sesi kali ini, kita akan melakukan sesi dokumentasi bersama. Jadi boleh dong semuanya nyalain kameranya dan pastinya jangan lupa pose dan juga senyum. Sebentar ya teman-teman. Oke teman-teman, aku pandu ya. Jangan lupa senyum dan nyalain kameranya ya teman-teman. Satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi ya. Satu, dua, tiga. Oke, sudah. Terima kasih teman-teman.
Oh, lagi ya Kak ya? Oke, lagi. Ini pose ya teman-teman. Posenya bebas. Satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi ya teman-teman. Satu, dua, tiga. Oke, sudah ya. Nah, teman-teman, akhirnya kita udah sampai di penghujung acara Technical Meeting Skomda Mobilization Competition Season 3. Terima kasih buat semua peserta yang udah akhir, sorry. Terima kasih buat semua peserta yang udah hadir dari awal sampai akhir. Jangan lupa ya teman-teman, pertandingan nanti adalah ajang kalian buat nunjukin skill dan kerja sama tim terbaik kalian. Menang atau kalah itu udah biasa teman-teman. Yang penting tetap respect dan sportif ya. Ingat ya teman-teman, pertandingan nanti bukan cuma soal menang, tapi juga soal kerjasama, komunikasi, dan semangat fair play. So, siap-siap ya teman-teman buat jadi bagian dari keseruan Dias Natalis ke-6 SMK Telkom Sidoarjo. Saya Queen pamit undur diri dari Zoom kali ini. See you in the battle fight and remember, be smart, be fast, and always on fire. Dadah teman-teman, terima kasih. Terima kasih teman-teman. Dadah. Dadah, sampai bertemu di hari Sabtu dan Minggu ya teman-teman.